Saudara, kejayaan tembakau Delhi yang luar biasa dari abad 19 sampai awal abad 20 saat ini punah di Medan. Tinggal ada beberapa gedung-gedung penting, sementara lahan-lahan perkebunan tembakau sudah tidak ada lagi. Tetapi kami mendengar masih ada bangsal tempat pemeraman tembakau di daerah Bulucina, ya, Bulucina. Kami akan mencoba menelusurinya. Saudari Zain Salsa Aufrida, mahasiswa 2020, angkatan 2020 Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, akan mencoba menelusuri puing atau bangsal terakhir dari tembakau Delhi. Kapan rencana Zain berangkat? Besok sih bisa, Pak. Besok ya? Besok. Rutinnya mana? Kalau rutinnya saya ambil dari Pancing. Dari Jalan Pancing? Dari Pancing itu kan di Bulucina, Pak. Bulucina. Nanti dia ke arah Kampung Lalang. Oh, dari Jalan Pancing, Kampung Lalang. Iya, baru nanti masuk ke daerah Kelambir. Kelambir? Iya, Kelambir nanti lewat Kelumpang. Kelumpang baru nanti dia ketemu jalan besar Hamparan Perak Kelumpang. Nah, baru nanti dia belok, ada polsek itu kalau kantor polisi, belok ke kiri itu jalannya nanti. Jalan ke sana ya. Sudah akurat ya, masih ada sisa di situ ya. Iya. Oke, saudara, mari kita lihat perjalanan Zain menelusuri rumah terakhir bangsal tembakau Delhi. Setelah itu saya yakin tidak akan ada lagi bangsal tembakau Delhi di Delhi. Mari sama-sama kita saksikan laporan perjalanan Zain. Bangsal tembakau Delhi yang tersisa saat ini berada di dua tempat berbeda dengan jumlah 3 bangsal. 2 bangsal pengeringan terletak di PTPN Kebun Kelumpang dan 1 bangsal pelembab terletak di Jalan Emplasemen A Bulucina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat ini saya berada di salah satu bangsal pengeringan yang masih berfungsi hingga saat ini, yang dimana lokasinya ada di Kebun Kelumpang. Nah, ini di dalam bangsal ini sekarang ada kegiatan yang sedang dilakukan yang berkenaan dengan tembakau tadi. Bahwasannya di dalam sini ada kegiatan yang namanya penyucukan tembakau yang nantinya akan kita saksikan bersama-sama. Nah, untuk informasi bahwasannya selain di bangsal ini ada 2 bangsal lain yang masih berfungsi hingga saat ini, yaitu yang satu di sebelah sana dan yang satu lagi yaitu bangsal pelembapan yang ada di Bulucina. Untuk lebih lanjutnya, ayo ikutin. Bangsal pengeringan merupakan bangunan yang terbuat dari kayu. Dulunya terbuat dari kayu laut dan jati, namun sekarang terbuat dari bambu dan atap rumbia yang digunakan untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik atau dipanen. Dalam pembuatan bangsal ini memiliki standarnya sendiri. Bangsal-bangsal PTPN 2 selama ini terbuat dari bahan-bahan antara lain kayu jati, kayu laut, dan atap nipah. Dengan ukuran panjang bangsal 71,2 meter, lebar 25,3 meter, dan tinggi 15 meter. Sekarang ini PTPN 2 mulai mengalami kesulitan untuk pengadaan bahan-bahan bangsal, terutama tiang satu yang mempunyai panjang kurang lebih 15 meter.
Akan tetapi, penelitian yang dilakukan untuk mendesain bangsal baru yang berukuran lebih kecil seperti yang diungkapkan dalam laporan penelitian BPTTD tahun 1999 guna mengantisipasi kelangkaan bahan-bahan pembangun bangsal menunjukkan hasil turunan tembakau yang kurang baik dibandingkan dengan tembakau turunan yang berasal dari bangsal konvensional. Bangsal yang saat ini dapat kita temui merupakan bangsal yang lebih minimalis daripada bangsal konvensional. Jika dulu truk pengangkut daun tembakau yang telah dipanen dapat masuk ke dalam bangsal, untuk sekarang hal tersebut tidak dapat dilakukan. Sehingga proses pengangkutan daun tembakau yang ada di truk akan dilakukan secara manual dengan menggunakan kereta dorong sederhana atau diangkut dengan menggunakan petinya. Tahapan proses pertama setelah daun tembakau dipetik atau dipanen ialah berada di bangsal pengeringan. Daun tembakau yang sudah dipetik diangkut ke bangsal untuk dikeringkan. Jarak antara ladang penanaman tembakau dengan bangsal-bangsal yang ada saat ini cukup jauh, sehingga digunakan transportasi berupa truk untuk mengangkut tembakau-tembakau tersebut. Tembakau yang telah dipetik akan diletakkan di dalam peti dan biasanya di peti tersebut terdapat nomor yang menandakan bahwa hasil petikan tersebut dikerjakan oleh orang yang menangani lahan atau kebun tersebut. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang harus dilalui setelah tembakau telah diletakkan di dalam bangsal ialah penyucukan, yaitu menyusun dan mengikat daun-daun tembakau sedemikian rupa sehingga dalam setiap ikatan terdapat 42 lembar daun yang tersusun saling berhadapan antar muka dengan muka dan punggung dengan punggung. Nyucuk adalah istilah lokal yang berarti aktivitas melubangi daun tembakau tepat di batang daun dengan menggunakan jarum dan benang nilon, sehingga daun tembakau terjalin. Aktivitas ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan tembakau di gudang atau bangsal. Jumlah daun yang seharusnya dijereng ialah 40 lembar. Namun karena proses penggantungan tembakau sering sekali daunnya akan jatuh, sehingga untuk menjaga jumlah daunnya 40 maka akan dilebihkan menjadi 42 lembar. Pada tahap penyucukan hingga penjerengan, anak-anak perempuan terlibat intensif bersama ibu mereka. Sementara itu, ayah dan anak laki-laki melakukan pengangkutan daun tembakau dari kebun ke bangsal dan menggantung ikatan-ikatan daun tembakau di palang-palang bambu. Antara dua bangsal pengeringan ini tidak ada perbedaan aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Keduanya sama-sama berfungsi sebagai bangsal pengeringan sehingga aktivitas yang dilakukan pun sama. Yang membedakan hanya di bangsal yang satu adalah tempat tembakau dari kebun 6 sampai 8 dan bangsal yang ini dari kebun 1 sampai 5. Sebelum digantung di palang-palang bambu di dalam bangsal, daun tembakau yang telah dicucuk kemudian diikat ke palang-palang bambu menggunakan tali tepas pisang. Hal ini digunakan karena tali tepas pisang dapat menjaga kelembapan daun tembakau agar daun tidak menjadi keras. Kemudian, ikatan-ikatan daun tersebut dijereng di tempat yang lebih rendah untuk menunggu giliran digantung. Selain itu, dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan penyusunan tembakau yang digantung antara bangsal sebelumnya dengan bangsal ini.
Di bangsal sebelumnya, tembakau yang digantung disusun berdasarkan dari awal proses penyucukan dilakukan, yaitu tanggal 19 Mei di bagian pintu masuk bangsal, sehingga ketika kita masuk ke bangsal, kita akan melihat daun tembakau yang sudah menguning. Sedangkan di bangsal ini, penggantungan tembakau di tanggal 19 Mei dilakukan di bagian belakang, sehingga ketika kita masuk bangsal, daun tembakau yang kita lihat masih berwarna hijau. Tahapan selanjutnya, setelah semua daun tembakau yang telah dicucuk tersebut selesai digantung di palang-palang bambu, maka para pekerja laki-laki akan bersiap-siap untuk menaikkan palang-palang bambu tersebut. Dimulai dari palang di tingkat tertinggi berurutan sesuai dengan urutan waktu pemetikan. Dan proses penaikan ini dilakukan dengan cara estafet, di mana akan ada pekerja lelaki di setiap tiang penyangga atau kilas-kilas untuk menyalurkan ikatan-ikatan tembakau yang sudah diikat pada bambu. Setelah dinaikkan ke kilas-kilas, proses selanjutnya menunggu pengeringan daun selama 5 hari dan akan dilakukan pengasapan daun tembakau yang menggunakan sekam padi. Setelah 18 hari akan dilihat kondisi daun tembakau yang telah melalui proses tersebut apakah sudah layak untuk diturunkan. Setelah dirasa layak, yaitu daun sudah kering, maka diturunkan dan diikat lalu dimasukkan ke dalam peti turun. Kemudian akan diangkut menggunakan truk ke gedung pemeraman di Bulu Cina. Proses pengeringan di bangsal memakan waktu selama 28 hari. Sampai daun tembakau dirasa cukup kering dengan tingkat kelembapan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaini Salsafrida. Saat ini saya sedang berdiri di salah satu bangsal pelembapan yang berada di Desa Bulu Cina. Sementara itu, bangsal pelembab yang berada di areal gudang pemeraman merupakan bangsal yang digunakan untuk proses pengeringan daun tembakau yang berasal dari bangsal pengeringan dan dirasa belum kering atau lembab, maka akan melalui proses pengeringan lanjutan di bangsal pelembab ini. Bangsal pengeringan dan pelembab memiliki perbedaan meskipun fungsinya hampir sama, yaitu sama-sama berfungsi untuk mengeringkan tembakau. Di bangsal pengeringan, kita tidak akan melihat alat-alat yang cukup berarti kecuali tali cucuk, bambu, tali pisang, kereta dorong, dan alat untuk pengasapan. Berbeda dengan bangsal pengeringan, di bangsal pelembab kita akan menemukan alat yang tidak akan ditemukan di bangsal pengeringan seperti alat-alat ini. Suasana yang dapat kita lihat antara bangsal pengeringan dan bangsal pelembab juga sangat berbeda. Hal ini dikarenakan kegiatan di bangsal pelembab baru akan ada ketika tembakau dari bangsal pengeringan telah sampai di gudang pemeraman. Selain itu, di bangsal pelembab ini tidak sesibuk di bangsal pengeringan, karena di bangsal ini hanya akan digunakan ketika terdapat daun tembakau yang dianggap masih lembab dan perlu untuk dikeringkan lagi. Perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua jenis bangsal ini ialah bangsal pengeringan digunakan untuk kegiatan penyucukan saja, sehingga di bangsal pelembab ini tidak akan ditemukan kegiatan penyucukan. Dikarenakan saat saya datang ke bangsal pelembab ini ketika kegiatan penyucukan dan pengeringan di bangsal pengeringan masih berlangsung, sehingga bangsal pelembab ini akan terlihat sepi karena belum saatnya untuk digunakan.
Harumnya kejayaan tembakau Delhi zaman dulu mulai tak tercium di era sekarang. Begitu tersohornya citranya dulu tak mampu berjaya hingga sekarang. Semua kejayaan tersebut telah menjadi kenangan yang mulai diberangus di mana-mana, termasuk bangsal-bangsal yang menjadi saksi bisu kejayaan tembakau Delhi yang tersohor itu. 3 bangsal yang tersisa ini semoga dapat dipertahankan tidak hanya sebagai warisan sejarah, namun mungkin dapat dihidupkan kembali menjadi babak baru dari harumnya tembakau Delhi yang sempat padam itu. Sekian dari kisah perjalanan ini, semoga video ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih peduli dengan warisan sejarah kita sendiri. Ya, demikian tadi kita sudah menyaksikan laporan Jane dari Buluh Cina. Buluh Cina, tempat terakhir bangsal tembakau Delhi di Delhi. Tahun depan tempat itu kemungkinan sudah tidak ada lagi. Mudah-mudahan ada upaya-upaya untuk membuat galeri atau museum tembakau Delhi di kawasan Delhi Serdang atau di kota Medan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya terkait tentang warisan peradaban tembakau Delhi.